Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class, especially for literal reading class, both regular class and also non-regular class. In this afternoon, Irshad, I'm Irshad, and I'm going to give the last explanation about literal reading, which is going to which is going to be uh, the information for your final test. And this material is relate with uh, what will be the questions for your final test. Um, jadi di materi kali ini saya akan mencoba untuk memberikan materi yang memang berhubungan langsung dengan soal kelasnya untuk political reading. Dan materinya itu yang pertama mengenai konteks clues, kemudian yang kedua mengenai uh, holistic reading strategies. Ya. Nah, untuk holistic reading strategies mungkin saya akan menggunakan video yang berbeda. Dan yang ini, di video ini saya akan menjelaskan mengenai konteks clues terlebih dahulu. Nah, secara garis besar, konteks clues itu berhubungan dengan bagaimana si paragraf itu dikembangkan, gitu ya. Di sini dijelaskan bahwa context clues are always your first strategy when unlocking the meaning of an unknown word or term. Just like surveying and previewing are your first strategies for unlocking the topic of a reading. A vocabulary context clue is the surrounding information in the text that allows a reader to deduce or figure out the meaning of a unknown word. The surrounding information may be within a sentence that contains the unknown word or in sentences around the sentence containing the unknown word. Jadi, konteks clues itu adalah kita mencoba memahami makna yang kita tidak tahu dalam sebuah kalimat atau di dalam sebuah paragraf dengan melihat kata-kata di sekelilingnya. Jadi intinya seperti yang tadi saya bilang, bagaimana paragraf dikembangkan, itu kita bisa figure out bagaimana konteks clue diterapkan. Ada berbagai jenis konteks clue. Di sini disebutkan ada 4 jenis. Ada definition, synonym, antonym, sama inference. Nah, definition clue itu ketika ada definisi. Jadi di dalam paragrafnya itu atau dalam kalimatnya itu terdapat definisi, maka jenis definisi definition clues yang coba dikembangkan oleh si penulis. Ya, dan di sini kita sebagai pembaca itu biasanya secara jelas melihat definisi ya. Biasanya dari kata-kata yang dicetak tebal gitu ya. Kemudian kalau definisi itu kan struktur kalimatnya juga kan berbeda ya. Jadi misalkan means, ada kata-kata seperti means, ada define gitu ya. Kemudian juga biasanya ada punctuation seperti colon atau dash gitu ya di dalam sebuah definisi. Kemudian yang selanjutnya adalah sinonim. Nah, sinonim itu dan juga antonim gitu ya. Itu biasanya di sini dijelaskan synonym for the unknown word can appear next to it. Jadi biasanya bersebelahan dengan kata-kata yang kita tidak paham. Kemudian antonim juga sama, cuman kalau bedanya kalau antonim ya berarti dia kontrasnya. Ya. Dan di sini disebutkan bahwa synonym clues
are much like definition clues, but instead of being a direct definition or longer phrase, the synonym clue is usually only a word or two in a line. Synonym for a noun word may not just be within the same sentence. However, synonym for a noun word can be in a sentence before, after, or even few sentences before or after. Jadi biasanya itu ada kalimat yang sebelum dan sesudahnya yang menjelaskan mengenai kata-kata yang tidak dimengerti itu. Antonim juga sama gitu ya. Cuman bedanya ada beberapa kata-kata atau transition words seperti misalkan instead of, on the other hand, rather than, but, however, dan juga yang sebagainya yang menunjukkan bahwa makna yang tidak diketahui itu dia antonimnya itu adalah ini. Kemudian kalau yang terakhir itu inference. Inference itu dia lebih kepada clue in the surrounding sentence or sentences that provide a strong hint as to the meaning of the unknown word. But unlike a definition clue, the word is not directly defined. Also, an inference clue differs from synonym and antonym clues because a word or phrase meaning the same or the opposite of the noun word is not provided in the sounding sentence or sentence. Instead, the other provides clues in the form of example or just common sense. Jadi biasanya yang paling banyak digunakan itu dia inference clue, di mana penjelasannya itu berupa contoh, atau berupa penjelasan ya common sense yang penjelasan logic, logically explanation gitu ya. Jadi penerangan aja, explanation dari si writernya mengenai kata yang unknown word itu gitu ya. Jadi itu adalah 4 clues yang nanti Anda harus cari ya dalam teks yang nanti saya akan berikan ketika UAS itu. Kemudian nanti Anda harus mencari si teks tersebut, dikembangkannya menggunakan clues yang mana, kemudian yang mana saja, dan nanti Anda harus menjelaskan kenapa pemilihannya misalkan sinonim, kenapa pemilihannya itu akronim dan juga ya dan sebagainya. Cara untuk melatihnya adalah you can find out any kind of text types, yeah, and then you figure out what kind of sentence clues, what kind of context clues that you can adapt to the text. So, ya, jadi mungkin seperti itu. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya. Ini adalah signal words-nya. Jadi ada beberapa kata-kata yang biasa digunakan untuk menunjukkan bahwa itu adalah definition, bahwa itu adalah sinonim, antonim, ataupun inference. Itu saja untuk materi yang konteks clue. Saya akan lanjutkan di video yang kedua untuk menerangkan yang holistic reading strategies. Thank you for your attention.